biasa yang jarang dikunjungi pemerintah. Orang muda terdahulu menyebutnya epicentrum peradaban. Generasi buta alam menjadikannya sebagai batu loncatan. Dalam pusaka baku sejarah Nusantara, sejak keruntuhan Orde Lama hingga lengsernya rejim bangsa di 98, kampus mencatatkan namanya sebagai sentral pergerakan yang bakal. Waktu berjalan, mahasiswa malah kehilangan jalan. Akademos kini berubah berganti wajah menjadi dapur kekuasaan. Oh Indonesia, kombinasi pengetahuan dan bambu runcing berhasil mengusir penjajah. Kolaborasi sekolah unggulan dan aplikasi malah merusak moralitas bangsa. Dengan mata terbuka, dada membara, tanpa gadget dan celana sobek, aku berjalan menatap siswa. Entah kenapa aku malah kehilangan tanya tentang mahanya para siswa yang hilang entah kemana. Kampus menjadi abnormal kala protes dibalas dengan surat pemecatan, gelar cukup diparkir dengan uang dan kenalan. Sementara sejak 2013 ikrar telah kita buat bahwa kita adalah satu-satunya kampus di pulau ini. Kita adalah Pacific University, dan kita adalah pribumi yang hampir mampus di kampus sendiri. Entah karena Pemda yang sudah dipenjara, atau solidaritas dan kekompakan telah hilang bersama 4 nama mahasiswa. Tengoklah perjuangan Kamilah hingga Kenawal di Suriah, atau awali dari Sirian Jepara hingga mekarnya Kabupaten Morotia. Telah kau temui bahwa syarat perubahan adalah pengetahuan dan persatuan, bukan perbedaan yang dibudayakan pada tiap generasi yang belia. Di Bentala ini hari-hariku dibungkus batok kelapa, lalu ditanam ayahku agar kelak aku tak lupa tentang rumah. Sebab di sana gedung itu ada dan tumbuh sebagai pembawa risalah, agar laut dan tanah tak selalu berganti wajah menjadi batu bata. Ada 3 lu yang sengaja didiamkan. Dengar suara dari lautan. Jangan biarkan lautku ditimbun penguasa. Juga isyarat dari tengah hutan. Jangan biarkan kebunku diratakan Cina bersaudara. Di bangunan yang kehilangan ruhnya, harapan ayah ibu kusun rapi dalam dada dan kepalaku, berharap agar kelak aku dapat tumbuh merubah laku. Yang sadar akan mana milikku dan mana milikmu, tetuaku mensabdakannya seistimewa ini. Tomohi, tomohi, tonyawa, tonyawa. 9 tahun sudah kampusku berumur. Tahun pertama kami belajar tanpa ruang kuliah. Kami juga diajari oleh guru yang belum menyandang gelar S2. Namun candu pada aplikasi dan hal-hal salah, jelas kami menolaknya. Tahun kedua hingga 8 pribumi bersandang magister kini pulang abdikan diri, katanya. Nyatanya, sedikit dari guru kita yang bergelar kanda, ada yang serius mendidik generasi, tak sedikit pula yang ikut ramaikan panggung politisi, kontraktor hingga pokja.
masih segar dalam ingatan. 2018 di bulan November, tatap wajah dua lembaga akbar di gedung pinjaman. Teman-teman menyebutnya rektorat di depan Alia. Hingga bergeser ke rumah megah di yayasan, aku menyebutnya kandang kekuasaan. Kala itu ada janji penguasa, lahan wakaf, gedung megah dan jaminan sekolah hingga pasca sarjana. Nyatanya sejak Unipas berlogo ikan hingga bertiang 3, laba masih menjadi beban di akhir kuliah. Kampus kita masih saja diramaikan ilalang dan maimosa. Maka atas nama alma mater yang pernah menjatuhkan mata air dan menumbuhkan rasa cinta, aku menolak untuk lupa pada tragedi rasisme petinggi hingga pindahnya beberapa nama mahasiswa dari absensi ruang kuliah. Agar kelak generasiku tidak tumbuh sebagai penjajah, tidak lagi menjual harga dirinya hanya karena money dan tahta, tidak lagi menderita karena belajar di atas Meimosa. Unipas semoga saja tidak sampai punah. Semoga kita masih dapat bertatap muka, agar kuhabiskan semua tahu yang aku punya dan abadi dalam ingatan anak manusia. Mantan mahasiswa calon manusia. Terima kasih.